transformator terlatih generatif. Jadi ini emang sudah dilatih sebelumnya ya. Transformer sendiri artinya adalah pengubah benda ataupun orang yang mengubah sesuatu, teman-teman. Yang perlu kamu ketahui bahwa ChatGPT ini dibuat oleh OpenAI atau Artificial Intelligence yang didirikan oleh Elon Musk. Ya, kalau kamu tidak tahu Elon Musk, nanti saya kasih lihat orangnya ya. Nah, ini dia mukanya, teman-teman. Jadi dia itu adalah sekarang pemiliknya daripada Twitter dan I think he is the richest man in the world. Saya kira dia orang yang paling kaya di dunia ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, sederhananya teman-teman, ChatGPT itu adalah chatbot kecerdasan buatan yang terbaik sampai saat ini yang pernah dibuat dan diliris kepada masyarakat umum. Nah, sekarang mari kita langsung saja masuk kepada browser kita, teman-teman. Terserah kamu mau menggunakan Firefox boleh, Edge boleh, Google Chrome boleh. Saya menggunakan Google Chrome aja, teman-teman ya. Nah, ini ChatGPT-nya, teman-teman. Ini sudah ada ini ya. Kalau kamu baru masuk, teman-teman, saya kasih lihat yang lainnya ya. Jadi kamu tulis saja ChatGPT, lalu kamu enter. Nah, kamu nanti dibawa kemari, teman-teman. Kamu buka ini. Paling yang saya tidak sukanya, teman-teman, mungkin karena ini masih beta ya, untuk proses masuknya itu setengah mati sekali. Jadi pertama ini saya menggunakan Microsoft Edge, saya gunakan Outlook. Di Outlook itu kayaknya nggak cocok dengan OpenAI ini. Kemudian yang kedua, saya coba-coba lagi, saya menggunakan Gmail saya, dan itu lebih gampang menggunakan Gmail. Jadi saran saya, teman-teman, kamu gunakan Gmail aja ya. Sekarang kita coba ini, try ini. Nah, jadi kamu disuruh untuk sign up atau login. Kalau login berarti kamu sudah pernah sign up sebelumnya. Kalau belum berarti kamu harus sign up. Jadi saran saya ketika kamu sign up, teman-teman, gunakan yang namanya Gmail, itu jauh lebih gampang. Ini prosesnya, teman-teman. Sekarang kita langsung sudah masuk ya. Ini nama saya Harry nih. Jadi ini masih personal, teman-teman ya. Ini untuk pribadi. Kalau mau upgrade silakan upgrade. Nah, di sini, teman-teman, kita lihat sini overview-nya dulu ya. Ini overview-nya begini. Jadi bentuknya, teman-teman. Ini ada documentation-nya. Kayaknya semuanya masih berbahasa Inggris ini, teman-teman ya. Terus ini ada example-nya ya. Di sini ada playground-nya. Nah, cara yang terbaik, teman-teman, kamu lebih baik masuk kepada example ini. Ini yang ini example. Kemudian kamu silakan pilih kategori apa yang kamu inginkan. Explore what's possible with some example application. Jadi ini kamu explore ya contoh-contoh yang terbaik untuk aplikasi yang kamu inginkan. Saya sudah siapkan beberapa, teman-teman. Saya tidak akan memberikan contoh semuanya ya. Kalau saya berikan contoh semuanya ini mungkin 1 bulan 1 hari nggak akan selesai, teman-teman. Nah, saya akan menggunakan misalnya ini Q&A ya, question and answer. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman ya. Kamu nanti bisa modifikasi. Karena ini adalah AI, Artificial Intelligence. Awalnya saya pikir ini hanya berbahasa Inggris saja. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita akan campur-campur nanti, teman-teman, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini question and answer. Kita open playground-nya. Nah, satu hal yang perlu saya beritahukan juga, teman-teman ya, bahwa ini adalah saya personal ya, jadi masih terbatas. Ini karena panjang begini, teman-teman, kamu langsung ini bisa kamu hapus aja. Lalu kamu buat questionnya, misalnya, kamu tahu tidak siapa presiden setelah Presiden Soeharto? Nah, kamu tulis di kolom komentar. Kalau nggak tahu, sekarang saya beritahu, teman-teman ya. Oke, anggap saja saya nggak tahu siapa presiden setelah Presiden Soeharto, dan saya tidak yakin semua orang tahu. Kita tulis saja siapa presiden setelah Soeharto. Ini kan sebenarnya nggak lengkap ini, teman-teman ya. Seharusnya siapa presiden Indonesia setelah Presiden Soeharto. Ya, kira-kira dia bisa tidak, teman-teman ya. Nah, setelah itu kamu langsung submit di sini ya. Submit artinya kamu minta jawabannya. Kita submit, teman-teman. Kita lihat. Alhamdulillah jawabannya benar, teman-teman ya. Jadi kalau kamu tidak tahu, presiden setelah Soeharto adalah B.J. Habibie. Itu betul. Sekarang kamu ingin tahu lagi siapa presiden setelah B.J. Habibie? Kamu tulis lagi siapa, atau bolehlah siapa pengganti B.J. Habibie. Kamu juga pasti nggak tahu. Saya tahu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita submit lagi. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, betul ya. Jadi pengganti B.J. Habibie adalah Abdurrahman Wahid. Oke, teman-teman. Sekarang ya ini udah, pokoknya kamu tinggal pilih aja lah di sini. Misalnya kamu mau misalnya kamu belajar bahasa, teman-teman ya. Kita lihat sini English to other languages. Jangan bilang ini juga Google Translate ada, betul, tapi ini beda, teman-teman. Ini ya, ini dia bisa menerjemahkan langsung banyak bahasa, teman-teman. Misalnya ini kan baru 3 nih ya, French, Prancis, Spanish, Spanyol, Japanese, Jepang. Kita tambahkan lagi misalnya di sini ya, kita tambahkan misalnya Indonesia. Kita tambahkan lagi ini 4 ya, 4. Kita tambahkan lagi, ini bahasa Malaysia beda loh, teman. 5, kita tuliskan lagi Malaysia. Lalu sama dengan cukup 5 aja, teman-teman ya. Kita ganti di sini. Can you tell me where the hospital is? Oke, good. Jadi can you tell me where the hospital is? Dapatkan kau menunjukkan di mana rumah sakit. Coba kita lihat, submit, teman-teman. Oke, kamu bisa lihat ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda ya. Kalau Indonesia kan, bisakah Anda memberitahu saya di mana rumah sakit itu? Kalau orang Malaysia, teman-teman, bolehkah Anda memberitahu saya di mana hospital? Jadi kamu langsung bisa mendapatkan semuanya, teman-teman. Ya, ini adalah untuk translate. Jadi langsung dia bisa sampai 10 bahasa ya, atau beberapa bahasa lah. Yang jelasnya lebih daripada 5. Saya sudah coba tadi 7 dan semuanya bisa, teman-teman. Kemudian kita ambil lagi yang lainnya, misalnya. Oke, kita ambil yang ini, teman. Summarize for second grade ini ya. Ini kita open. Nah, ini maksudnya, teman-teman, dia membuat satu summarize ya, satu kesimpulan yang akan memperpendeknya. Ini contohnya. Kita ambil saja misalnya dari detik.com ya. Kita ambil ini, misalnya ini ya, Maroko, teman-teman. Saya bela-belai Maroko ini. Kita turun ke bawah, ini kita mulai dari sini sampai di sini. Ini panjang ini teksnya, teman-teman. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita taruh di sini, teman-teman. Kita paste. Nah, ini kan panjang, teman-teman. Sekarang kita coba summarize ya, buat kesimpulannya supaya dia menjadi pendek. Kita submit. Cepet banget ini. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, teman-teman ya. Maroko jadi kebanggaan Afrika. Jadi pokoknya yang panjang begini dia bisa langsung kesimpulkan, teman-teman. Ini sudah panjang sekali, teman-teman ya. Ini sudah sampai 17 menit. Kamu tinggal cari saja ya, bahkan grammar correction juga ada. Kalau kamu punya PR matematika
matematika misalnya, kamu tinggal masuk kemari aja. Kamu tinggal masuk kemari, dia akan langsung memberitahukan kamu jawabannya apa segala macam. Pokoknya you can do anything here. Ya, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan di sini. Dan jujur awalnya saya cukup skeptikal ya, cukup agak ragu-ragu apakah dia bisa bahasa Indonesia, dan ternyata alhamdulillah dia bisa banget teman-teman. Jadi ini luar biasa sekali nih. Ini banyak banget teman-teman ya. Kamu bisa mendaftarnya dulu, yang free-nya juga sudah cukup banyak, tetapi kalau beberapa kali kamu memasukkan sesuatu yang kamu inginkan, kalau sudah melampaui batas dia akan memberikan peringatan. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sorry banget saya nggak bisa menerangkan semuanya, yang penting kalian sudah tahu intinya bahwa GPT alias yang namanya Generative Pre-trained Transformer ini adalah AI teman-teman, Artificial Intelligence. Jadi intelijen buatan ini yang betul-betul intelligence menurut saya. Ya meskipun ini masih dalam taraf beta, kamu coba-cobalah. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar chat GPT ini, kamu tuliskan saja di komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek kirimin linknya untuk yang chat GPT. Silakan ini juga bagi yang HP-nya mungkin kuat ya. Cuman buat yang HP-nya masuk ke kategori kentang, mohon maaf, nanti saja. Nah, teman-teman bisa nonton. Jadi buat yang apa namanya mau praktek bareng boleh, silakan masuk dulu ke chat.openai.com. Silakan daftar dulu buat yang sudah daftar. Buat yang belum daftar, yang belum daftar silakan daftar. Yang sudah daftar silakan teman-teman bisa daftar dulu. Ya, daftarnya masukin Gmail seperti biasa. Nanti habis itu langsung bisa praktek. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya praktekkan. Ada 8 hal yang saya praktekkan berkaitan dengan chat GPT yang saat ini teman-teman lihat di layar. BTW kelihatan semua jelas yang di layar? Jelas ya? Iya Kak, kelihatan Kak. Oke, apabila nanti ada yang tidak sesuai atau yang tidak pas, harap dikabari ya, karena saya ini sambil ngelihat 2 layar soalnya. Oke. Pertama kita mau bahas bagaimana caranya kita mendapatkan jawaban secara instan dan cepat melalui namanya chat GPT. Sekali lagi, chat GPT adalah mesin ya, mesin yang diciptakan oleh Elon Musk dari Tesla untuk ya intinya bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah secara instan. Kita mau praktek tentang apa dulu nih? Mungkin jawaban instan buat teman-teman. Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan ya? Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan? Enter. Tuh, dia langsung dijelaskan. Tuh. Ini namanya chat GPT teman-teman. Itu bukan saya ngetik ya, yang ngetik mesinnya. Tuh. Jadi yang penting kita punya modal internet, punya apa namanya HP atau laptop, silakan masuk ke chat.openai.com, daftar, udah langsung pinter otomatis. Tuh. Tuh, langsung masuk ke historinya dia di sini. Jadi saya sering pakai ini untuk apa namanya membuat yang namanya hal-hal yang males saya buat, saya suruh AI ini aja yang buat. Jadi ya kita nggak usah pinter-pinter aja teman-teman, yang penting kita cerdas. Kalau pinter lebih pinter AI gitu. Kita nanya bagaimana mendapatkan pekerjaan, dia langsung jelaskan dengan sangat-sangat luar biasa cepat. Mendapatkan pekerjaan bisa menjadi proses yang membutuhkan usaha bla 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 bla. Nah, mungkin kalau teman-teman masih melihat ini terlalu panjang, ya udah bilang aja persingkat penjelasan di atas. Ya. Tuh, langsung dia singkatkan sesingkat-singkatnya. Cerdas nggak ini? Tuh. Selesai. Yang panjang segini dia singkatkan dengan segini. Jadi kalau teman-teman malas, ChatGPT ini adalah salah satu teknologi yang paling cocok buat anak-anak pemalas. Di sini ada yang sudah pernah pakai ChatGPT, boleh kerjasamanya? Angkat tangan, kita ngobrol sebentar tentang yang bagian pertama. Oke. Ike Maura dulu ya. Ike Maura minta tolong kerjasamanya. Mungkin bisa saya ajak ngobrol. Mana nih kok hilang nih? Iya. Oke. Bagaimana Pak? Ya, Mbak Maura ya. Mbak Maura gimana setelah apa namanya menggunakan ChatGPT? Apakah masih mau ngetik-ngetik sendiri manual atau sudah pengen otomatis? Otomatis. Otomatis. Udah pernah dipakai Iya. buat apa aja Mbak Maura buat ChatGPT? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, contohnya bagaimana caranya mendapatkan cowok ganteng seperti artis drakor gitu? Enggak, pertanyaan ujian.
Oh, pertanyaan ujian, luar biasa. Apa nih yang waktu, Mbak Maura tuh kaget gitu, "Wah, dia bisa jawab," gitu. Pertanyaan apa yang buat Mbak Maura kaget? Dia bisa jawab sama orang, tapi orang ini dia lebih pintar daripada kita. Nih, ini sebenarnya masih ada lagi. Nah, itu. Selesaikan dulu. Ini disarankan menggunakan laptop teman-teman buat, biar nggak nge-bug atau nggak ada cacat-cacatnya. Kalau lewat HP biasanya kalau HP-nya lemot, kurang jalan, ya. Ini, jadi dengan modal sebesar Rp3.000.000 ada beberapa jenis ide bisnis yang dapat dipertimbangkan. Namun diingat kesuksesan tidak hanya modal, tapi dari perencanaan, dedikasi, dan kemampuan beradaptasi dengan pasar. Berikut, yang pertama jasa editing. Nah, ini saya setuju karena apa namanya, kita bisa menggunakan apa yang kita punya untuk mengerjakan, editan kita atau ngetik-ngetik buat bantuin teman-teman yang kerjain tugas, itu bisa pakai ChatGPT ya. Nah, jadi cepet aja untuk dapetin keuntungan gitu. Jadi jasanya itu ya kepada teman-teman kita gitu, untuk menjadi bisnis lokal yang modalnya kecil ya hasilnya lumayan besar. Nah, tapi ya harus kita pakai harga yang ngepas ya, karena mereka rata-rata ya butuh yang cepat dan murah ya. Nah, agar cepat balik modal ya bilang aja dapat 10 klien udah balik modal. Kalau kita buat beli laptop, buat beli HP, insya Allah udah bisa kebeli asalkan kita sudah tahu teknik-tekniknya ya. Ini cuma dijelaskan secara singkat aja. Nanti kalau secara detail ya bisa diketik aja di sini. Eh, jelaskan lebih detail tentang jasa pengetikan dan editing yang dimaksud. Nih, dia bisa memperdetail lagi yang kita minta di atas, dijelaskan lagi di bawah itu dia bisa. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikir sebenarnya kalau untuk secara, perencanaan. Kita hanya perlu ya mengambil keputusan. Jadi ya makanya namanya manusia sekarang harusnya ilmunya bukan ilmu merencanakan lagi, tapi mengambil keputusan. Karena AI ini tidak bisa mengambil keputusan, dia tergantung kita mengambil keputusannya, tuh. Super super spesifik teman-teman, tuh dijelaskan. Tentu saja bisnis yang menyediakan layanan untuk ngetik, ngedit naskah dan lain-lain seperti artikel, blog, dan segala macamnya itu teman-teman bisa yang namanya, bentar biar gede, teman-teman bisa yang namanya itu, pakai nih, perangkat lunak atau perangkat keras ya, pakai misalkan ngetik pakai Google Docs aja yang gratis-gratisan, terus pakai komputer atau laptop yang bagus, bukan bagus sih, maksudnya yang bisa dioperasikan dengan baik dan koneksinya yang stabil. Portofolionya apa? Untuk meyakinkan calon pelanggan ya tentang kualitas layanan, penting untuk, memiliki contoh-contoh. Makanya saya sering nanya buat teman-teman yang freelance itu, saya bilang, "Portofolionya mana? Tunjukin ke sini biar saya tuh bisa lihat." Kenapa? Karena namanya kita jualan jasa, yang ditunjuk itu yang orang cari itu adalah portofolio kita yang sudah pernah. Bagus nggak? Atau mereka cocok nggak? Kayak gitu. Kemudian pemasaran. Nah, ini jagoannya saya nih, saya paling jago banget nih yang namanya pemasaran. Ayo teman-teman yang belum bisa pemasaran nanti belajar sama-sama saya bisa, konsultasi. Nah, saya ajarkan bagaimana memanfaatkan platform online, ya kan, bikin iklan yang menarik, dan bagaimana, kita memasarkan, jasa freelance kita kalau teman freelance tuh di Fiverr, Upwork, atau dan lain-lain, ya itu dia jelasin juga. Itu nanti kalau, kita bingung kita bisa tanya dia jawab lagi. Terus penetapan harganya bagaimana, pelayanan kualitasnya bagaimana, referensi rekomendasinya itu gimana. Dan dia bilang, "Kenapa kok bisa balik modal 5 sampai 10 kali?" Karena dia hitung. Nah, ya kita ini deh secara spesifik. Contoh perhitungan, dari awal sampai balik modal. Eee, tolong hitungkan, jadi biar kita ada gambaran. Nah, tuh modalnya 3 juta, kita beli, software 500.000, kita beli komputer tertutup 2 juta, biaya lainnya kabel mouse 500.000. Nih kita iklan media sosial sekian, ya kan, pembuatan materi sekian, bla 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 bla. Luar biasa luar biasa luar biasa. Tereng teng 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 teng. Oke, sip, mantap. Ya, terima kasih. ChatGPT. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman kaget dengan perhitungan atau yang barusan saya ketik di ChatGPT? Buat teman-teman ada nggak jelaskan lebih lanjut, jelaskan dan jabarkan lebih, lanjut tentang memulai bisnis
sebagai mahasiswa. Coba dia jelaskannya seperti apa. Nih, memulai bisnis mahasiswa dapat pengalaman sangat berharga dan memberikan manfaat jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil. Tuh, rencana ide bisnis, riset pasar, rencana bisnis, kemitraan, sumber dana, pemasaran dan branding, ya kan, manajemen waktu karena banyak yang stres ya, waktunya nggak bisa dibagi, belajar dan berkembang. Selain itu, mencatat penting semua bisnis saat ini masih membutuhkan komitmen, disiplin dan keseimbangan yang belum selesai lanjutkan. Yang baik antara studi dan bisnis. Gitu loh. Jadi mentor saya Pak Kurniawan itu yang Mas Awan di Sarjana.Jutawan di Instagram itu juga pakai ChatGPT. Dia sering bikin konten itu inspirasinya dari yang namanya ChatGPT. Jadi dari ChatGPT dia bisa nge-generate konten setiap hari, mungkin bisa 2 konten, 3 konten dengan bank foto, dengan bank video yang dia sudah create sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa memanajemen konten dengan lebih baik, bisa menemukan ide-ide yang lebih cepat, terjamin, udah pasti ada yang nonton, sama kita oke, sekarang kita ini kan secara non teknis ya, kita secara teknis. Algoritma, kita bahas algoritma. Buat teman-teman yang belum tahu algoritma, ya intinya ini kalau di YouTube itu ada algoritma, ya algoritma apa yang dimanfaatkan buat kita bisa menghasilkan konten yang baik gitu. Nah, sekarang kan secara teknis untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan algoritma saat ini, apa yang perlu dilakukan secara konsisten untuk trending atau viral. Nih, untuk menambahkan hasil pemahaman algoritma tentang relevansi, terus penelitian tren, harus cek kata kunci yang populer, konten berkualitas, konsistensi posting, interaksi audiens, promosi yang tepat, terus optimalisasi si SEO. Nah, ini kan banyak nih kayaknya nih yang nggak tahu nomor 7 nih. Nah, optimalisasi SEO. Nah, optimalisasi SEO nih kita tanyakan lagi, jelaskan secara detail ya. Jelaskan secara detail apa maksudnya. Nih, nanti dia ngajarin kita, nggak perlu teman-teman sekolah dulu kayak saya di teknik informatika untuk tahu itu. Nah, dia langsung akan menjelaskan. Jadi kita nggak perlu pinter teman-teman, sekali lagi kita hanya perlu mengambil keputusan, tinggal ketik enter. Nah, jadi kita tinggal pinter-pinter aja menggali potensi yang ada di ChatGPT ini teman-teman. Ya, ini sudah berapa menit nih waktunya? Oke, tinggal 20 menit lagi. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini ilmu mahal ini sebenarnya, kalau teman-teman tahu, ini ilmu yang dulu kita sulit banget untuk dapetin, cuma saat ini dengan adanya ChatGPT kita bisa belajar dengan sangat luar biasa cepat. Oke, itu yang keempat tentang namanya penyusunan konten. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya pelatihan dan pembelajaran. Di sini ada yang dari ini enggak? Pendidikan. Mungkin pendidikan guru atau pendidikan matematika, itu ada nggak yang dari pendidikan? Atau cuman Sani? Ada yang dari pendidikan juga? Kalau nggak ada ya udah San, kamu. Oh ya Mas Amin, saya lupa mana. Nih. Untuk itu. Tuh, dia bisa jelaskan beban rutin, variable cost, fixed cost. Luar biasa. Kita diajarin jadi konsultan bisnis sama si ChatGPT. Tuh, misalkan berapa persen keuntungan hari ini jika modal yang dipakai 400.000 dengan pemasukan kotor 1.250.000. Bisa nggak dia ngitung?
Untuk mengundang pertanyaan dengan tuh langsung dikasih tahu rumusnya. Tuh. Ini dia bisa ngitung. Luar biasa. Keuntungan bersih itu bagaimana, ya kan? Keuntungan kotor itu bagaimana, net profit margin berapa persen, itu dia bisa ngitung semua. Jadi teman-teman bisa tahu langsung, nggak perlu pakai kalkulator, tinggal masukin aja data. Makanya enaknya misalkan kita punya kasir gitu. Di kasir itu ada namanya point of sales. Point of sales-nya itu ada bermacam-macam produk. Nah, misalkan mungkin tak cari di Google ada ya. Data tentang point of sales. Tak cari di Google. Nggak ada sih. Nggak ada. Pokoknya teman-teman tulis saja. Stok tepung 3 kilo. Stok telur 2 kilo. Stok apa lagi? Telur, tepung buat bikin martabak misalkan kemarin, sayur daun bombay 1 kilogram. Berapa banyak martabak yang bisa dibuat dengan bahan tersebut, misalkan. Dia bisa jawab nggak? Tuh. Nah, dia nggak ada datanya soalnya. Kalau ada datanya untuk membuat ini satu ini berapa, ya kayak kita matematika nanti secara algoritma dia serap dan dia akan sampaikan sesuai dengan kebutuhan. Itu juga bisa dipakai buat teman-teman karyawan. Terus ini asisten. Oke, ini misalkan aku ini ya, buatkan ini apa? Membantu dalam tes administrasi. Buatkan template email untuk memberitahukan kepada semua supplier apabila di tanggal 21 Mei 2022 kami libur dan tidak bisa melayani sementara. Coba, bisa nggak dia bikin? Nih, langsung pakai bahasa Inggris. Di broadcast tinggal diganti aja namanya. Tuh, tidak perlu ngetik guys. Tidak perlu mengetik. Ini kan bahasa Inggris ya. Nah, kita tinggal ketik aja, ubah dengan bahasa Indonesia. Langsung jadi. Tidak perlu capek-capek. Luar biasa bukan? Nah, jadi bisa buat pelanggan yang komplain ya. Nih, misalkan buat pesan broadcast di WhatsApp, template buatkan contoh pesan broadcast di WhatsApp tentang keterlambatan pengiriman barang karena libur Lebaran. Hai semuanya, selamat Hari Idul Fitri. Kami berharap Anda semua menikmati menunggu dengan sabar. Tinggal copy, paste, selesai. Tuh, mantap bukan? Itu teman-teman, untuk mempercepat kinerja kita dengan ChatGPT. Oke ya, itu seperti kita udah praktek semua dari awal tadi. Ada buat nanya, ya kan, riset, rencana, penyusunan konten, pelatihan, pembelajaran, pemantauan kinerja, asisten administratif, dukungan pelanggan, bahkan bahasa Inggris juga bisa. Ya kan, misalkan ubah ke bahasa China. Bisa nggak dia? Tuh, langsung guys. Kita nggak perlu capek-capek translate ke bahasa Mandarin ke pelanggan kita yang ada di China. Karena orang China itu nggak tahu loh, kok kalian libur lama sekali di Indonesia. Ya di Indonesia ada namanya libur Lebaran, itu kan.
Jadi dia langsung diubah begini. Saya juga nggak ngerti artinya apa, cuman ya kurang lebih pengertian dari sini. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, untuk penjelasan mungkin sudah cukup. Buat teman-teman ada yang mau menanyakan lagi atau diskusi lagi, silakan satu aja terakhir karena mungkin waktunya tinggal 5 menit. Ya, saya kasih kesempatan buat satu orang yang mau diskusi, bertanya atau ini konsultasi boleh sama Mr. ChatGPT. Silakan. Satu orang. Siapa ini? Steven ya. Oke, Steven. Saya naikkan dulu ya. 1, 2, 3. Silakan, Steven. Permisi Kak, saya Oh, ingin bertanya Kak, gimana caranya kita ini bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk kerjaan kita? Enggak, maksudnya itu contoh semisal nih, mhm. contoh semisal kita punya klien mau buat desain pesawat gitu. Nah, kita Desain pesawat. tinggal buat AI, suruh Mhm, ngerjakin, suruh gambarin pesawat itu. Nah, mhm. kalau menurut Kakak gimana? Caranya kita memanfaatkan ChatGPT ini gimana buat Oke. kalau seperti itu? Ya, kita coba praktekin ya, apakah dia bisa. Ya, kita coba. Apa tadi? Buat desain tentang pesawat terbang. Enggak, maksudnya bukan cuman desain aja sih Kak, maksudnya kayak dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, Contoh kita semisal. coba. Kita coba Oke. biar tahu. Buat desain tentang pesawat, jenisnya mungkin, Cessna aja ya. Bisa nggak dia? Tuh, ini secara bahasa, kayak gitu. Ini kan gambaran tentang desain pesawat, di interiornya bagaimana, kayak gitu. Dan pesawatnya jenisnya Cessna. Nih, ini secara contoh aja biar cepet. Terus kita coba, ini, mungkin properti, buatkan denah, untuk, rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang berdiri di atas, tanah 70 meter persegi. Nih, seperti ini. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan desain dan mungkin bahasanya rencana ruangan, Steven? Betul nggak? Seperti Ya yang mungkin dilihat. itu salah satunya Kak.